Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi yang indah ini. Kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang membahas tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dan kehidupan hati. Karena ilmu, para ulama mengatakan li'annal ilma hayatul qulub, ilmu itu adalah kehidupan bagi hati. Hati kita hidup jika disirami dengan air keilmuan, dan hati kita mati jika tidak tersentuh oleh keilmuan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, maka dia akan sangat mudah untuk terjerumus kepada dosa-dosa besar. Semoga Allah jaga kita dan orang-orang yang kita cintai. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, pagi ini kita lanjutkan halaman 123, pembahasan yang berkaitan dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, wa li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada telaga di hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, maka airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal al-haud, artinya secara bahasa adalah berkumpul. Wa syar'an haudul ma' an-nazil minal kautsar fi arasatil qiyamatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haudul ma', perkumpulan air yang mana turun dari Al-Kautsar pada hari kiamat kelak bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa dalla alaihi as-sunnatul mutawatirah wa ajma' alaihi ahlus sunnah. Perkara telaga Nabi alaihi salatu wassalam terdapat dalam sunnahnya dan ijma' para ahlus sunnah di dalam bab ini. Di antara dalil yang menyebutkan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan,
inni faratukum 'alal haud muttafaqun alaih. Saya mendahului kalian ke telaga. Artinya Nabi lebih dahulu sampai di sana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di sana. Ya, ana faratukum 'alal haud, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Babul Riqaq, Babul fil Haud, wa Muslim dalam Kitabul Fadail, Babu Itsbati Haudi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini di antara dalil yang menyebutkan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'us salaf wa ahlus sunnah ala thubuti. Para salaf juga bersepakat, ya, juga bersepakat di dalam perkara telaga ini. Semuanya tidak ada yang mengingkari dan tidak ada khilaf di sana. Namun di antara orang-orang yang tidak mengimani perkara telaga ini adalah orang-orang Mu'tazilah, ya, mengingkari akan adanya telaga bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kepada mereka orang-orang Mu'tazilah kita katakan dua hal. Yang pertama, al-ahadithul mutawatiratu 'anir Rasul. Hadis-hadis yang terkait dengan telaga ini terdapat hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Naam. Yang kedua, bahwa apa yang kalian ingkari itu menyelisih ijma' ahlus sunnah ala dhalik. Ya, mereka mengingkari tidak ada yang namanya telaga itu. Namun sikap mereka ini menyelisihi apa? Yang pertama, ijma' para ulama di dalam bab ini. Yang kedua, menyelisihi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang telaga Nabi alaihi salatu wassalam itu sampai pada tingkat hadis mutawatir. Bahkan diriwayatkan oleh sahabat melebihi daripada 30 sahabiyan, lebih kurang 30 sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi 30 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jika mereka tidak mengimani tentang telaga Rasulullah, maka kita katakan dengan dua hal ini, menyelisihi hadis Nabi, dan sikap Anda itu adalah menyelisihi kesepakatan ijma'nya para ulama. Ini adalah dalil-dalil yang menyebutkan tentang telaga. Lalu seperti apa telaga Nabi? Agar kita bisa mengetahuinya dan bisa membayangkan begitu besar dan begitu ya luasnya. Sifatul Haud, halaman 124, tuluhu syahr. Di perjalanannya itu sepanjang atau selama perjalanan satu bulan. Bukan satu bulan di hitungan dunia, ya. Wa 'irduhu, ya, lebarnya syahr, sama lebar dan panjang sama dengan perjalanan satu bulan. Tuluhu syahr wa 'irduhu syahr wa zawayahu sawa, sisi-sisinya sama. Artinya dia seperti murabba, ya, peta 4 yang mana kedua sisi atau sisi daripada sudut-sudutnya sama. Wa aniyatuhu kanujumis sama, bejana-bejananya adalah seperti jumlah bintang di langit. Wa ma'uhu abyadu min laban, airnya lebih putih dari susu. Ya subhanallah. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis dari madu. Wa athyabu min rihil miski, dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Fihi mizaban, 2 pipa yamuddanihi minal jannah, yang menjulur dari surga. Jadi air haud Nabi ini dari mana air ini? Telaga ini dari mana sumbernya? Jadi ada 2 pipa yang menjulur dari surga,
Yang satu terbuat dari emas pipanya, yang satu lagi terbuat dari perak. Ya, subhanallah. Yariduhul mu'minun min ummati Muhammad. Dan telaga itu didatangi oleh orang-orang beriman. Ya, yang datang ke situ hanya orang beriman. Min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, dari umat Muhammad. Jadi tidak beriman dapat? Tidak. Hanya diperuntukkan untuk orang beriman saja, di kelebihan orang beriman. Wa may yashrab minhu syurbata, yang minum di situ sekali tegukan, la yatma' ba'daha abadan. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya di hari itu. Panas terik matahari, ya, di mana matahari didekatkan oleh Allah. Ya, kondisi orang sangat, ya, kehausan. Ya, maka ada telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka berbondong-bondong datang ke sana. Yang mengaku beriman datang, tapi kemudian ada orang yang terusir di sana dan ada orang yang dipersilahkan. Ya. Yang minum tidak akan pernah haus. Wa kullu hadza thabitun fi sahihaini aw ahaduhuma. Dan semua apa yang disebutkan tentang sifat-sifat ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Yang seperti misalnya Bukhari Kitabul Riqaq, Muslim dan Kitabul Fadail dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Al-Bukhari di dalam hadis yang lain juga, ya, Kitabul Riqaq babul fil haud, Muslim Kitabul Fadail, ya, dan semuanya ada di dalam kedua kitab Bukhari dan Muslim. Lalu pertanyaan kita apa? Apakah telaga itu sudah ada sampai hari ini? Atau pertanyaan itu sudah adakah hari ini? Naam, telaga itu sudah ada hari ini. Nabi menyebutkan, ya, bahwa telaga itu sudah ada. Naam. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa huwa mawjudul an. Telaga itu ada sekarang ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, rawahul Bukhari. Demi Allah, aku hari sekarang sedang melihat kepada telagaku. Dan dia berkata di saat itu di hadapan para sahabat. Hadis rawah Bukhari. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Nabi telah ada, dan Nabi tidak pernah berbohong. Dan apa yang dikatakan Nabi benar. Wastimdaduhu minal kautsar. Nah, telaga Rasulullah SAW ini sumber airnya dari Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bisa berarti kebaikan yang banyak, bisa berarti sungai yang ada di dalam surga. Ya, bisa berarti dari sungai yang berada di dalam surga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa'tani al-kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudi. Saya diberi Al-Kautsar, ya, oleh Allah. Dan Al-Kautsar itu adalah sungai yang mengalir dari surga menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedakan antara haudun dan Al-Kautsar, ya. Haud itu telaganya, Kautsar itu sungai yang ada di dalam surga yang mengalir ke telaga Rasulullah SAW, yang di situ ada dua pipa, ya, yang mengalirkan. Yang satu pipa terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa huwa hasan al-isnad wal matan. Di sanad dan matanya hasan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa likulli nabiyyin haud. Setiap nabi ada haudnya. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Walakin haudun nabi, tetapi telaganya Rasulullah SAW akbaruha wa a'zamuha wa aktsaruha waridatan. Namun bedanya di antara telaga-telaga para nabi, nah, telaga Nabi Muhammad yang paling besar, yang paling agung, dan paling banyak orang yang datang. Setiap Nabi ada telaganya, tapi telaga Rasulullah SAW yang paling besar, yang paling agung, yang paling banyak orang yang datang kepadanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, inna likulli nabiyyin haudan. Setiap Nabi punya haud. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Masing-masing nabi akan merasa, ya, membanggakan
Ya, membanggakan bahwa siapa yang banyak di antara telaga itu yang datang. Disaling membanggakan. Wa inni la arju an akun aktsaruhum warida. Dan saya berharap, kata Nabi, adalah nabi yang paling banyak, ya, nabi yang paling banyak datang. Bahwa di antara nabi-nabi yang ada, telaga-telaga para nabi itu, maka saya berharap telaga saya adalah paling banyak orang yang mendatanginya. Rawahu Tirmidzi. Wa qala Gharib, ya, ikhwa fillah rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa, pertama, telaga Nabi SAW itu hak dan wajib untuk kita imani. Ya. Telaga Nabi SAW itu hak dan wajib untuk kita imani. Yang kedua, telaga Nabi SAW itu memiliki keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan olehnya. Yang ketiga, di mana telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling banyak didatangi oleh orang. Yang keempat, bahwa telaga Rasulullah SAW itu jika minum di dalamnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Yang kelima, bahwa telaga Rasulullah SAW itu tidak bisa semua orang yang datang, kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Karena ada orang yang datang terusir, Nabi panggil dia, tapi dia tidak dibolehkan untuk bisa minum di sana. Sampai Nabi mengatakan, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Dan dikatakan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam, siapa orang yang terusir di sana adalah para pelaku bid'ah di dalam agama ini. Para pelaku bid'ah di dalam agama ini. Jadi, kalau kita tidak ingin terusir di telaga Nabi alaihissalatu wassalam nanti, maka jangan melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Hindarkan dan tinggalkan. Siapa yang ingin minum di sana, luruskan akidahnya, amalkan sunnah nabinya. Inilah kunci ketika ingin minum di telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, berpijak di atas akidah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, dan mengamalkan, mencintai dan mengamalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan perkara-perkara bid'ah, amalan-amalan yang tidak disunnahkan, amalan-amalan yang tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Amalan-amalan yang tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Jauhkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama kita, karena itu tidak akan membawa kebaikan, justru akan merusak kemurnian agamanya. Makanya sesungguhnya agama ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku tinggalkan kalian alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian yang di atas agama yang terang, lailuha kanahariha, ya, malamnya seperti siang, la yaziu anha illa halik, tidak ada orang yang melenceng darinya kecuali binasa. Nah, asal daripada Islam ini murni, asal daripada Islam ini bersih, terang, cahayanya seperti cahaya malam, seperti siang. Yang mengotori apa, ikhwatal kiram? Yang mengotori kemurnian Islam adalah amalan-amalan yang mengandung kepada kesyirikan dan amalan-amalan yang mengandung kepada perkara-perkara bid'ah. Yang mengotori Islam ini adalah khurafat. Yang mengotori Islam ini adalah penyimpangan-penyimpangan, hawa nafsu. Itulah yang bisa mengotorinya. Karena kalau tidak, Islam ini bersih, Islam ini terang, lurus Islam ini. Sesungguhnya agama yang sesuai dengan fitrah kita, agama yang sesuai dengan fitrah kita. Maka subhanallah, setiap manusia ini terlahir dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kunci untuk mendapatkan, ya, kesempatan untuk bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang benar. Dan yang kedua adalah di mana kita mengamalkan
ya apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW tanpa kita harus menambah-nambah dalam agama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan Islam ini sudah sempurna. Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah telah sempurnakan Islam ini. Makanya ketika turun surat An-Nasr, di antara yang dipahami oleh para sahabat apa? Ini kalau sudah sempurna berarti ini adalah isyarat dengan datangnya wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam sudah sempurna. Makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, ya siapa yang menambah-nambah dalam urusan agama ini, ya kan, atau menguranginya setelah dia sempurna, berarti dia telah berkhianat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari perintahnya dan tuntunannya, faqad khana risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berkhianat kepada risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Islam telah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Yang ada saja kerjakan, yang tidak jangan diamalkan. Kadang kita ini subhanallah, yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan malah sungguh-sungguh mengerjakan. Di sana ada talbis, ada banyak hal yang mendorong orang. Yang pertama, para pelaku bid'ah itu sulit meninggalkan pekerjaan bid'ahnya atau amalan bid'ahnya. Apa sebabnya? Di antara sebab pelaku bid'ah sulit meninggalkan perbuatan mereka karena mereka merasa itu benar. Karena merasa benar. Dan orang yang merasa benar sulit diperintahkan untuk meninggalkan apa yang ia kerjakan. Dia merasa benar. Nah, kebenaran yang ia rasakan itu semu, tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan perasaan. Makanya kata para ulama, taubatnya pelaku bid'ah lebih sulit daripada taubatnya pelaku maksiat karena kejahilan. Karena sebabnya tadi, pelaku bid'ah merasa itu benar dan merasa itu ibadah. Masa ia ditinggalkan ibadah? Masa ia ditinggalkan kebaikan-kebaikan ini? Nah, inilah perasaan ini yang menghalangi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku bid'ah itu sulit untuk dinasihati. Dan orang-orang yang berkecimpung di dalam amalan bid'ah itu hanyut dan larut di dalamnya, maka sulit untuk didekati. Dan oleh itu di antara prinsip dalam agama kita bahwa kita harus belajar yang benar, kita akan mengetahui yang batil. Kita harus belajar yang disunahkan, kita tahu mana yang menjadi perkara bid'ah dalam agama kita untuk ditinggalkan. Pelajari sesuatu yang benar, kita akan kenal kepada kebatilan untuk ditinggalkan. Pelajari sunnah Nabi, kita akan kenal mana yang bid'ah itu untuk kita tinggalkan. Maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak diperintahkan itu, karena sesuatu itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah kaidah dalam beribadah kepada Allah, al-iqtisadu fis sunnah, ya, bersederhana kita di dalam melakukan sunnah Nabi khairun minal ijtihadi fil bid'ah, lebih baik dan lebih utama daripada kita bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, capek-capek, tetapi itu perkara bid'ah. Sederhana di dalam melakukan sunnah Nabi, ya, maka dikerjakan secara kontinu, dijaga amalan-amalan itu lebih baik daripada, ya, amalan-amalan yang membutuhkan tenaga banyak, bahkan uang yang banyak, tapi itu tidak dianjurkan. Jelas? Maka itu yang harus kita pahami. Itulah jalan yang lurus
jalan Nabi alaihissalatu wassalam, jalan yang telah ditinggalkan kita, jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika ditanya tentang jalan yang lurus, itulah jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk bisa minum di telaganya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil-panggil dan diizinkan untuk minum di telaganya. Dipanggil-panggil tapi ada yang terusir. Waliyadzubillah. Semoga kita dan keluarga kita tidak termasuk dari yang diusir dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikut tentang as-sirat, ya, jembatan yang terbentang, ya, di atas neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.